Kemudian surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian dokumen tidak asli atau fotokopian, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini teman-teman sedang menantikan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024. Dan tentunya di sini kita berharap semuanya bisa lulus seleksi administrasi. Karena kalau misalkan kita nanti nggak lulus seleksi administrasi, maka kita nggak bisa nih untuk lanjut ke SKD teman-teman. Dan saat ini sudah mulai rilis ya pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024, yang mana pada pengumuman instansi masing-masing di sini disampaikan untuk jumlah pendaftarannya ini berapa, dan juga yang memenuhi syarat ini berapa, serta yang tidak memenuhi syarat ini ternyata cukup banyak teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan mengecek yaitu daerah-daerah yang sudah pengumuman hasil seleksi administrasi dan juga mengetahui yaitu kira-kira untuk alasan penyebab kita itu TMS atau tidak lulus seleksi administrasi itu apa saja, sehingga nanti akan bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita. Bagaimana informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya di sini untuk mengecek lulusan hasil seleksi administrasi, teman-teman bisa login ke akun SSC ASN masing-masing. Yaitu di sini linknya yaitu daftar sscsnbkn.go.id/resume. Kemudian teman-teman login menggunakan akun masing-masing. Berikutnya di bagian bawah sini akan ada tulisan yaitu selamat Anda lulus seleksi administrasi, atau sebaliknya mohon maaf Anda tidak lulus seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini yaitu belum ada apapun, berarti di sini belum ada pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Nah, di sini kita akan cek yaitu salah satu daerah ya yang sudah pengumuman hasil seleksi administrasi, kira-kira seperti apa untuk tampilannya. Dan salah satu daerah yang sudah mengumumkan kelulusan hasil seleksi administrasi ini adalah disampaikan yaitu dari pemerintah Kabupaten Banggai teman-teman, yaitu hasil seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024. Nah, di sini sudah disampaikan ya, ini kita bisa cek nih yaitu di website resmi instansi masing-masing. Nah, kalian bisa mengecek yaitu di instansi yang didaftar ya. Nah, di sini menindaklanjuti pengumuman Bupati Banggai yaitu di Sulawesi Tengah nomor sekian tanggal 15 Agustus tentang seleksi calon pegawai negeri sipil ya, disampaikan untuk hasil seleksi administrasi peserta seleksi CPNS Kabupaten Banggai yang diterima oleh panitia itu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendaftar yang membuat akun seleksi ini sebanyak 2.960 ya. Jumlah pendaftar mengirim pendaftaran atau submit ini sebanyak ada 2.795 pelamar, yang artinya di sini dari seluruh pendaftar yang membuat akun ini tidak seluruhnya resume ya, tidak seluruhnya resume. Nah, kemudian untuk diseleksi administrasi di sini hasil verifikasi dokumen sebanyak 2.122 ini dinyatakan memenuhi syarat ya dan lulus seleksi administrasi. Hasil verifikasi dokumen sebanyak 673 ini pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi administrasi. Jadi kalau misalkan di Banggai ini yang lulus seleksi administrasi jumlahnya 2.122, yang tidak lulus seleksi administrasi ini adalah jumlahnya 673 ya. Jadi di pengumuman hasil seleksi administrasi contohnya adalah seperti ini teman-teman. Yang diumumkan yang lulus itu berapa, yang tidak lulus ini adalah berapa. Kemudian pelamar yang nomor register dan tanggal lahirnya tercantum dalam pengumuman ini dinyatakan tidak lulus ya, atau tidak memenuhi syarat, atau tidak lulus seleksi administrasi. Jadi nanti akan disampaikan yaitu sejumlah 673 ini yang TMS itu siapa saja, nanti kita bisa cek ya di lampiran ini. Nah, seluruh pelamar yang memenuhi syarat dan lulus seleksi administrasi maupun tidak memenuhi syarat ini dan tidak lulus seleksi administrasi dapat melihat status seleksi administrasi pada akun SSC ASN masing-masing menggunakan username dan juga password pada saat pendaftaran ya, yang dengan link yaitu sscsnbkn.go.id. Dan berikutnya untuk pengumuman yang ketujuh yaitu pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 ini nanti berhak menyampaikan sanggahan ya atas hasil seleksi administrasi kepada panitia seleksi daerah pengadaan CPNS.
Nah, nanti itu waktunya untuk nyanggah itu ada 3 hari teman-teman, yaitu selama 3 hari terhitung mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ya, melalui akun SSC ASN masing-masing. Nah, untuk tutorial cara mengajukan sanggah ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki atau mengubah atau mengunggah ulang ya, atau memperbaharui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun. Nah, sanggahan dari pelamar yang tidak melalui prosedur sebagaimana penjelasan itu ini tidak akan diproses lebih lanjut teman-teman. Dan kemudian panitia seleksi daerah pengadaan CPNS ini dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar ya, setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dokumen dengan yang diunggah oleh pelamar. Dan selanjutnya untuk pengumuman yang ke-11, panitia seleksi pengadaan CPNS Banggai ini dapat membatalkan hasil seleksi administrasi pelamar yang dinyatakan telah lulus setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar selama proses masa sanggah. Jadi dapat dikatakan dari teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pun belum dapat dikatakan aman dikarenakan masih terus dilakukan verifikasi ulang ya. Jadi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi atau TMS ini bisa menyanggah nanti mulai dari tanggal 20, sedangkan teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi maka jangan senang dulu ya, karena bisa saja yang awalnya lulus seleksi administrasi nanti bisa berubah untuk tidak lulus seleksi administrasi. Nah, sedangkan di sini disampaikan untuk jadwalnya ya. Jadi untuk rencana jadwal pelaksanaan ini kan untuk di Banggai pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 14 sampai dengan 19 September kan. Kemudian konfirmasi nanti teman-teman yang lulus seleksi administrasi nantinya di sini nanti melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD ini CPNS tahun 2023 bagi yang pernah ya dulunya ikut. Kemudian tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 September. Kemudian nanti masa sanggah, teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Nah, nanti jawab sanggahnya itu mulai dari tanggal 20 ini sampai dengan tanggal 24 ya. Kemudian untuk pengumuman pasca masa sanggah tanggal 23 sampai dengan tanggal 29. Nah, ini jadi terkait dengan informasi disampaikan pada website resmi ataupun juga media sosial resmi dari instansinya masing-masing ya. Dan berikutnya di sini dalam seluruh tahapan seleksi calon aparatur sipil negara ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Kemudian kelulusan peserta adalah prestasi hasil kerja peserta itu sendiri. Jadi jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun ini diminta untuk mengabaikannya. Kemudian peserta, keluarga peserta, kerabat maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia ya. Ini adalah himbauan dari panitia. Kemudian teman-teman harus memantau informasi resmi dari instansinya ya. Jadi kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. Nah, sekarang kita cek nih untuk penyebab yang nggak lulus seleksi administrasi itu kira-kira seperti apa saja, dan nanti tentunya akan bisa yaitu menjadi acuan bagi teman-teman yang mungkin melakukan kesalahan apakah nanti juga TMS ataukah tidak. Coba kita cek untuk contoh yang TMS ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat ini contohnya misalkan ya, ini adalah rincian tidak memenuhi syarat hasil seleksi administrasi CPNS tenaga teknis dan kesehatan. Ini adalah alasan TMS nih misalkan. Surat akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak sesuai persyaratan. Misalkan saja ini keliru tahun lulus misalkan. Yang diminta itu kan sertifikat akreditasi yaitu ketika tahun lulus ya. Namun mungkin ketika diberikan adalah keliru, mungkin tahun sekarang atau gimana, tentunya juga akan berujung seperti ini. Kemudian kartu tanda penduduk identitas ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Nah, ini misalkan mungkin fotokopian atau mungkin nggak berwarna atau jelek gitu kan, mungkin kualitasnya nggak terbaca dengan baik. Kemudian surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian dokumen tidak asli atau fotokopian, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian surat akreditasi perguruan tinggi dan atau prodi nggak sesuai dengan persyaratan. Ada juga yang dokumen nggak lengkap nih sesuai persyaratan. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. IPK tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian pakaian yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan akreditasi ya. Kalau misalkan yang peserta tertuju ini banyak banget ya ini kesalahannya. Oke teman-teman, silahkan cek untuk pengumuman hasil seleksi administrasi
di website instansinya masing-masing ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.